Pemirsa, dalam persidangan di hari ini, terdakwa Richard Eliezer hadir sebagai saksi dan menceritakan awal mula terjadinya peristiwa penembakan terhadap Yosua di rumah dinas Duren 3. Ia menerima perintah dari Ferdy Sambo untuk mengikuti skenario pembunuhan yang telah dirancang. Richard secara terbata-bata mengaku sempat berdoa agar Ferdy Sambo mengurungkan niatnya untuk membunuh Yosua. Jadi ada sekitar 1 jam yang mulia kami nunggu di luar. Tiba-tiba Bang Riki keluar. Siapa? Bang Riki. Oke. Bang Riki keluar. Bang Riki ambil kursi taruh dekat saya yang mulia. Di dekat saya baru dia agak mendekat ke saya. Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Saya bilang kaget dong saya yang mulia karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dipanggil sampai ke lantai 3 yang mulia. Oke. Apalagi untuk dipanggil Bapak yang mulia. Saya kaget. Saya tanya ke Bang Riki, Bang, kenapa Bang, ada apa Bang? Nggak tahu Cat. Saya agak mikir dulu, kenapa ya Bapak panggil saya ke lantai 3. Dia baru habis itu, ya udah Bang, saya masuk, baru mau berdiri, Bang Riki bilang, naik lift aja Cat. Oh iya, saya masuk ke dalam, saya naik lift. Saya naik lift, tekan nomor 3 sampai di atas. Pas saya lift terbuka itu, pintu yang saya bilang tadi yang mulia, habis lift ada pintu, udah terbuka yang mulia, di situ ada Pak Efes. Nah Pak Efes lihat, pas saya lihat ke Pak Efes itu dia lagi menangis yang mulia. Udah memang meneteskan air mata yang mulia. Baru saya kaget, siap perintah Bapak. Dia bilang, sini Dek. Sini diajak saya duduk di sofa yang mulia. Di ruang keluarga yang mulia. Jadi sofanya letter U yang mulia. Di depan TV ada kursi sofa 1 baru untuk yang panjang sama yang 1 juga. Nah, saya disuruh duduk di sofa yang 1 itu. Siapa saja di situ? Pada saat saya datang masih Pak Efes saja yang mulia. Saudara Riki? Tidak ada yang mulia, di bawah tadi yang mulia. Oh, tetap di bawah. Tetap Oke. di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya yang mulia. Saya bilang, duduk Dek. Siapa Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia, tapi di pojok sebelah kanan. Ya. Seingat saudara, almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi ngobrol di bawah. Baru dia Bapak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, takut juga yang mulia karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anaknya, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, baru dia bilang, dia jadi habis setiap pembicaraan yang mulia dia habis berbicara dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan nanti kamu yang tembak Yosua karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Cat, skenarionya, dia langsung jelaskan skenarionya di situ yang mulia. Jadi gini Cat, skenarionya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenarionya di 46 Cat. Jadi nanti skenarionya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Bagaimana, kamu ibu bersama gimana coba cerita? Ibu dilecehkan Joshua, ya.
Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kamu tembak balik ke Joshua, Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia. Sudah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Chad. Kau tenang aja. Nah, sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak udah tenang pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? cuma bilang CCTV aja yang mulia, Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang yang mulia tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua kamu bela diri. Kamu aman, Chad, kamu aman. Dia bilang baru setelah itu dia nanya ke saya yang mulia. Saya kan cuma siap bapak, ada sempat jawab siap bapak kan. Baru dia bilang, Senpi kamu mana? Siap izin bapak, ada saya nunjukin begini yang mulia. Siap ada bapak. Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya bilang siap bapak. Saya ambil senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya yang mulia. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang siap bapak, ada di mobil Lexus bapak. Oh ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil ke bawah naik lagi ke sini. Siap baik bapak. Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung izin bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, woi Chad, kalau ada yang nanya, bilang aja mau isolasi. Siap baik bapak. Saya turunlah lewat lift yang mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya yang mulia. Tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup. Karena posisinya belum makan yang mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, pingin makan yang mulia. Saya ingat, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, bang izin bang saya ambil kotak satu makannya. Oh iya Chat, ambil aja. Saya masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam. Saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Sudah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa, ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa, baru saya cuma beraninya berdoa ya mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya om, ibu udah turun om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker,
Saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik yang mulia. Bentar. Pada waktu di lantai 3 tadi, selain Putri dan saudara Ferdi Sambo, kemana mereka berdua ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada di lantai Tidak 3? ada. Cuman mereka berdua saja? Cuma Pak Eves sama Putri ada yang mulia.